ini sekaligus menjadi doa, bahkan perjanjian kami dengan Tuhan, supaya kami boleh dipakai menjadi alat Tuhan yang boleh memuliakan nama-Mu. Itu sebabnya Tuhan di saat kebaktian sore ini kami menyediakan hati kami untuk terus dibentuk oleh Tuhan lewat firman-Mu. Biarlah kami yang lemah dikuatkan Tuhan, kami yang jauh didekatkan kepada Tuhan. Dan biarlah orang-orang yang sakit disembuhkan juga oleh kuasa Tuhan. Urapi hamba-Mu dalam menyampaikan firman ini ya Bapa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan. Renungan firman Tuhan sore hari ini terambil dari kitab 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-7. 2 Raja-Raja pasal yang ke-7. Kita akan membaca dari ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Dalam kitab 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-7, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Saya akan membaca lebih dulu dalam ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat 2. Selanjutnya kita berbalas-balasan, nanti di ayat 9 kita akan membacanya serentak. Kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayatnya yang pertama. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Silakan. Empat orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu tampaklah tidak ada orang di sana. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Bersama-sama. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Amin. Yang berbahagia tentu pada saat sore hari ini adalah membaca firman Tuhan. Yang menyimpan baik-baik di dalam hati dan yang melakukannya. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Khotbah pada saat sore hari ini judulnya sama seperti kebaktian tadi pagi. Yaitu yang berjudul orang-orang yang setia dipilih Allah untuk menggenapi rencananya di bumi ini. Orang-orang yang setia dipilih oleh Allah untuk menggenapi rencananya di bumi ini.
Tadi pagi dalam ibadah jam 10 saya sudah berkhotbah menyampaikan dengan judul yang sama. Tapi tokoh yang kita ambil adalah seorang Simon yang bersumber dari Injil Lukas pasal yang ke-5. Tapi sore hari ini kita belajar dari tokoh yang lain. Karena banyak orang yang juga dipilih sama Tuhan untuk menggenapi rencananya. Yaitu tokoh itu adalah 4 orang yang sakit kusta. Kita mungkin berpikir pada awalnya seperti orang yang sakit kusta ini. Aduh, siapakah saya? Saya adalah orang yang dikucilkan karena saya menderita sakit. Barangkali kita nggak sakit, tapi mungkin edukasi kita nggak terlalu tinggi. Mungkin kita juga punya penampakan luar, nggak terlalu cantik, nggak terlalu ganteng. Ukuran rata-rata kita lebih pendek. Atau mungkin kita punya kelemahan-kelemahan yang lain. Kita merasa minder. Orang yang sakit kusta dipercayai karena dia menerima kutuk dari orang tuanya. Berapa banyak di antara kita mengatakan betul orang tua saya yang salah, dia menyembah berhala. Betul orang tua saya yang salah karena dia pernah menyerahkan saya ke rumah berhala. Tapi mengapa dosanya mesti saya yang tanggung? Kan orang tua yang buat. Tapi itulah jahatnya kutuk, yang buat sudah mati tapi kutuknya masih diwariskan kepada kita. Seolah-olah dunia mengingatkan kepada kita menanggung kutuk orang tua kita. Lagi sekali kita berkata, kenapa mesti saya menanggungnya? Tidak semua orang-orang yang sakit kusta adalah orang-orang yang bodoh. Sebagian mereka kena kustanya sesudah dewasa. Mereka adalah orang-orang yang pandai, orang-orang yang cakap di bidangnya. Tapi memang karena kusta mereka mesti dikucilkan. Tapi karena mereka orang-orang yang hebat, orang-orang yang pintar, orang-orang yang terampil. Mereka tetap membuat segala sesuatu yang indah. Menulis secara luar biasa. Nah, produk-produk mereka itu kalau mau dijual tuh. Dan kemudian orang tahu itu produksi dari orang yang sakit kusta. Mereka tidak akan membelinya. Kenapa? Karena dianggap barang-barang itu pun najis. Najis. Sebuah diskriminasi, ketidakadilan. Kita berkata, apa salah saya? Saya memproduksi dengan baik, saya berkarya secara maksimal, tetapi kenapa orang lain diterima, kenapa saya tidak? Pertanyaan itu muncul kembali dalam diri kita, seolah-olah seperti orang yang sakit kusta ini. Kenapa saya mesti mengalami ketidakadilan itu? Suasana bacaan kita ketika Israel bagian utara menderita kelaparan. Tidak ada suplai makanan dari luar ke dalam, tidak ada. Karena negara sedang dikepung oleh bangsa Aram di luar. Mereka lebih kuat, mereka tentara yang lengkap, ada di luar mengepung Samaria. Dikisahkan dalam ayat-ayat sebelumnya dari apa yang kita baca itu, bahwa Raja Israel ketika ada di atas tembok, tiba-tiba satu perempuan datang dan berkata, "Raja, tolonglah saya minta keadilan." Beberapa hari yang lalu saya bertemu dengan seorang ibu janjian, kalau hari ini anak saya yang disembelih, kita makan dagingnya. Tapi besok giliran anak dia. Tapi apa yang terjadi Tuanku Raja, anakku sudah kusembelih, kita makan sama-sama. Tapi giliran anak dia sembunyikan. Ketika Raja mendengar seperti itu, betapa kesulitan ini sudah membuat orang saling kanibal, memotong orang lain. Yang tidak lain adalah anaknya sendiri. Raja merobek bajunya, Raja berkabung. Sampai sedemikian rupa. Sampai Alkitab menulis kepala keledai aja berharga kurang lebih 800.000. Tai merpati kurang lebih sekitar 1 liter ukurannya berharga 50.000. Barang-barang jadi mahal. Kenapa? Karena persediaan sudah habis-habisan. Hidup susah. Elisa dikirim oleh Tuhan datang ke Samaria menyampaikan kabar baik bahwa besok keadaan akan berubah. Besok akan berubah. Dia berkata kepada ajudan yang adalah perwira di Samaria itu, ajudan raja. Sampaikan kepada raja besok keadaan akan berubah. 1 sukat tepung gandum yang terbaik berharga 1 sikap. Jadi ini kalimat yang luar biasa. Di tengah apa-apa enggak ada, di tengah apa-apa mahal, Elisa berkata besok 1 sukat tepung dari gandum terbaik alias 12 liter harganya 10.000.
2 sukat jelai juga berharga 10.000. 24 liter berharga 10.000. Pantasan kalau ajudan ini berkata, sekalipun Tuhan membuka tingkap-tingkapnya, aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Tapi Elisa berkata, karena engkau tidak percaya, engkau hanya melihatnya, engkau tidak akan menikmatinya. Kalau boleh saya perlengkapi judul khotbah ini, bahwa orang-orang yang setia dipilih oleh Tuhan untuk menggenapi rencananya di bumi. Asal yang dipilih itu percaya. Yang setuju bilang amin. Asal yang dipilih itu percaya. Kalau dipilih sama Tuhan gak percaya, dia gak bisa mengalaminya. Perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Asal percaya. Seperti perwira yang adalah ajudan raja, dia gak percaya. Waktu mujizat terjadi, dia gak bisa menikmatinya. Cuma melihat. Tapi rombongan orang yang begitu banyak menginjak-injak dia sampai akhirnya dia mati. Genaplah nubuatan daripada Nabi Elisa. Mari sama-sama kita mau belajar berkenaan dengan orang-orang yang setia dipilih oleh Allah. Barangkali kita termasuk golongan yang minor seperti 4 orang yang sakit kusta ini. Tapi yang seperti ini pun Tuhan mau pakai. Asal kita percaya. Mari kita belajar 5 hal yang mesti kita percayai. Mari kita mulai dengan bacaan kita ayat yang ke-6. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta pekermahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ayat yang ke-6 dan 7 saya ingin menggarisbawahi perkataan sebab Tuhanlah yang membuat tentara Aram itu mendengar bunyi. Tuhanlah. Jadi 4 orang yang sakit kusta ini berkata kalau kita diam aja di sini kita bisa mati. Kenapa? Karena di situ nggak ada makanan. Tapi kalau kita masuk ke dalam kota, di kota pun di dalam sudah orang kelaparan, kita pun akan mati. Kalau kita maju ke depan itu perkemahan musuh sudah mengepung kita, di sana pun kita bisa mati. Maka sebuah pepatah lama mengatakan kalimat indah, kalau mau hidup nggak boleh takut mati. Kalau kita mau hidup nggak boleh takut mati. Ketakutan adalah musuh utama daripada iman. Dan orang yang percaya kepada Tuhan, percayalah Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Yang setuju bilang amin. Tuhan kita lebih besar daripada persoalan yang kita hadapi di dunia ini. Saudara, apa yang terjadi? Tuhanlah yang membuat bunyi-bunyian. Sehingga orang-orang Aram mendengar bumi bergetar. Para ahli disuruh untuk mencodongkan telinganya ke tanah untuk mendengar kira-kira suara apa. Orang-orang yang ahli expert, orang-orang yang piawai di bidangnya mendeteksi suara apa itu. Tentu tidak satu orang, beberapa orang memberikan satu solusi, memberikan satu konklusi, membuat suatu summary dan mereka katakan bahwa ini enggak salah, ini pasukan yang cukup besar. Ada pasukan berjalan, ada pasukan berkuda dan jumlahnya sangat besar. Bahkan beberapa orang di antara mereka pun mengatakan jangan-jangan orang Israel mengupah tentara Het dan orang-orang Misraim. Ahlinya udah ngomong kayak begini, tentu Raja Aram bertanya, apa yang mesti kita buat? Para ahli ini biasanya jitu, tapi kali itu dibuat keliru sama Tuhan. Tidak ada pasukan berjalan, tidak ada pasukan berkuda, tidak ada orang Het yang diupah. Tapi mereka mendeteksi secara salah. Tuhan bisa membuatnya demikian. Saya ingat kesaksian daripada Ibu Pendeta Alek Iranata ketika kerusuhan di tahun 1998. Di kantor kami ada persekutuan doa, hari itu yang khotbah adalah Ibu Susana, istri daripada Bapak Pendeta Alek Iranata. Dia berkata di rumah kami ada 2 pengerja yang sedang menyusui bayinya. Kami perlu susu kalengan.
Dan kami tahu jalanan-jalanan sudah banyak sekali kerusuhan, penjarahan. Dan dia berkata, tapi saya mesti mencari susu kaleng itu. Tinggalnya di sekitar Rawamangun dengan kawasan industri, disitulah rumah dia. Dia berdoa, ya Tuhan jangan sampai adik-adik kecil ini yang masih disusui, yang masih butuh susu. Tidak bisa minum, tidak bisa makan. Ibu gembala berdoa, menyerahkan dirinya kepada Tuhan dan akhirnya memberanikan diri keluar. Dia bawa mobil. Tapi dia baru keluar dari gangnya di jalan raya menuju Pulau Gadung. Tiba-tiba penghadangan ada di situ. Orang-orang berkopiah. Orang-orang memakai baju-baju keagamaan. Menyetop kendaraan itu. Dengan kasar kemudian dipukulnya mobil itu. Buka kaca. Kalau udah seperti ini siapapun pasti bergetar takut. Ibu gembala menurunkan kaca mobilnya. Di mana dia mengemudi. Satu orang berkata, turun. Kenapa? Karena ibu gembala itu kulit putih, mata sipit. Tapi tiba-tiba orang berkopiah, tokohnya kemudian mendekati mobil itu dan berkata, jalan. Silakan Bu, jalan. Kenapa? Ini hitam, dia bilang. Ini hitam. Jadi artinya orang pribumi. Silakan Bu, jalan. Pemuda-pemuda ngelihatnya putih. Tapi tokoh agama ini berkata, enggak putih, dia hitam, silakan. Ibu gembala meneruskan perjalanannya. Itu pertarungan antara hidup dan mati. Dan dia bersaksi, kan kulit saya putih. Tapi kenapa orang agama itu pemimpinnya bilang saya hitam? Tuhanlah yang bisa mengaburkan, membuat hal yang salah pada orang itu. Bergetarlah itu bumi. Jadi kalau bumi aja bergetar, Tuhan bisa buat. Apatah lagi hati orang Tuhan bisa getarkan. Yang setuju bilang amin. Sehingga munculnya belas kasihan bisa menerima kita jadi karyawannya. Tuhan bisa gerakan orang itu menjamin hidup kita setiap bulannya. Tuhanlah yang sanggup. Kenapa? Karena ingin saya katakan kalimat pertama ini bahwa berkat Tuhanlah yang sediakan. Berkat Tuhanlah yang sediakan. Nah, itu sebabnya kita percaya betul kalau berkat Tuhan yang sediakan, apa sih yang mustahil bagi Tuhan? Asal kita percaya sesungguhnya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Orang-orang ahli berkata lari. Jangan bawa apa-apa. Nanti para pengejar kita bisa menangkap kita tuh. Itu orang Het dan orang Misraim. Kenapa nama Het dan Misraim disebut? Karena dua bangsa ini adalah bangsa yang kejam. Mereka bisa scalper kepala musuhnya. Cabut dia punya kulit kepala. Mereka bisa cincang perempuan hamil sekalipun. Pokoknya sadis deh. Sampai orang-orang Aram berkata, lari. Itu ada orang Het dan Misraim di sana. Coba lihat dikaburkannya pengertian mereka oleh Tuhan. Sampai demikian rupa orang-orang tidak pikir panjang. Semua ditinggalkan. Mereka lari hanya membawa baju di badan. Lari dan lari. Dan Alkitab menulis itu barang-barang berceceran di tanah. Saya menyebutnya barang-barang yang gak dibawa itu sampah namanya. Kalau dianggap penting pasti dibawa. Tapi nyawa lebih penting. Barang-barang tadi itu ibaratnya seperti sampah. Tapi saya mau beritahu sampah pun Tuhan bisa jadikan berkat buat kita. Yang setuju bilang amin. Sampah pun bisa jadi berkat buat kita asal kita mau mengelolanya. Saya diundang kebaktian di Bandung, khotbah pagi 2 kali. Habis kebaktian pertama kita siap masuk kebaktian kedua, masih ada waktu setengah jam. Pergantian koordinator yang menemani saya. Nah, untuk kebaktian kedua karena masih cukup banyak waktu kita ngobrol-ngobrol seperti saya ditemani oleh saudara kita ini. Kita berkenalan lalu saya berkata, Pak, Bapak punya usaha di bidang apa? Oh saya, katanya dia. Saya kerja di bidang sampah. Wah, waktu dengar seperti itu unik buat saya. Dia pakai baju necis seperti ini, pakai kemeja berdasi, pakai jas, orangnya steady sekali.
Tapi siapa sangka dia kerja di bidang sampah. Saya bilang, Pak, boleh saya dengar kisahnya? Oh iya, boleh. Dia berkata, saya 20 tahun kerja di sebuah bank swasta yang cukup besar. Bank yang ada di negara kita ini. Tapi bank itu kemudian dilikuidasi dan terjadi PHK. Saya salah satunya yang kena PHK. Hidup saya sebagian besar sudah mengabdi di bank. Saya bingung cari kerjaan di tempat lain. Di umur sudah kepala 5. Itu tidak gampang, dia berkata. Tapi siapa sangka ketika kami berdoa dan menyerahkan persoalan ini kepada Tuhan. Satu nasabah saya mendatangi saya. Lalu menawarkan sebuah pekerjaan. Kamu udah ada kerjaan belum? Belum. Gimana kalau kamu bantu saya? Kumpulkan sampah. Kertas, kardus dan sejenisnya satu kelompok, kumpulkan itu. Plastik dan sejenisnya satu kelompok, kumpulkan itu. Logam-logam, seng, besi, kumpulkan satu kelompok. Coba kamu kumpulkan itu. Ada berapa aja setorkan kepada saya pasti beli. Kata nasabah itu yang dulu adalah sahabat dia. Lalu kemudian dia pikir, ya daripada kita nggak kerja, daripada uang hasil, daripada pensiun itu sudah mulai habis, apa salahnya dikerjakan pekerjaan itu. Kumpulin, store. Betul dapat uang. Semakin semangat. Beberapa orang diajaknya kerjasama, kemudian setorkan sama dia, jadi banyak, setorkan lagi. Dapat uang. Sampai akhirnya dia sewa sebidang tanah untuk tempat barang-barang pulungan itu. Dan akhirnya sampai tiap hari bisa 1-2 truk keluar dari rumah dia. Lalu kemudian sahabatnya berkata, dari 3 bagian ini mana yang kamu rasa kamu suka mengelolanya? Apakah kertas, apakah plastik, apakah bahan logam? Dia berkata, kok saya lebih suka plastik. Nah kalau gitu sekarang fokus ke plastik. Dari plastik yang biasa dibersihkan, kemudian ditimbang, diikat, diserahkan, kemudian sampai akhirnya dikasih mesin untuk mencacahnya. Dikirim dalam bentuk hancuran. Sampai akhirnya temannya mempercayakan dia untuk membeli mesin untuk apa? Melumerkan plastik, melting plastik. Sehingga keluarlah yang namanya noodle plastik. Baru di ujungnya dipecah-pecah, dipotong-potong. Bentuk biji plastik jadi. Dia berkata, Pak Hendy, saya mengelola usaha ini betul-betul dari nol. Sekarang baru tahun ke-12. Dan dia terdiam sesaat. Dia punya 2 anak perempuan, Pak. Dia bilang, dua-duanya sudah selesai kuliah di luar negeri. Yang satu di Amerika, di Alabama. Yang kedua di Singapura. Justru karena sampah plastik ini. Tapi siapa yang menyangka kerja di bank hampir 20 tahun, minta maaf ya, bukan tidak ada arti. Tapi terobosan-terobosan besar enggak kelihatan di situ. Justru pada saat dia mengelola sampah, khususnya yang terakhir sampah plastik, bisa menyekolahkan anak 2 di luar negeri. Tapi saya mau beritahu kepada saudara, yang penting bukan karena dia hebat, tapi yang penting karena dia percaya berkat Tuhanlah yang sediakan. Amin. Bagian kita adalah bekerja, tekun, jujur, pantang menyerah. Itu bagian kita. Mari sekarang hal yang kedua, jangan lupa judul khotbah ini seperti judul sepanjang hari daripada khotbah di gereja Petamburan ini. Orang-orang yang setia dipilih Allah untuk menggenapi rencananya di bumi ini. Kita sedang belajar tadi yang pertama bahwa berkat Tuhanlah yang sediakan. Coba lihat sekarang dalam ayat 5 bacaan kita. Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Perhatian kita pada ayat 5. Bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan itu. Jadi hal yang kedua yang kita mesti percayai, bahwa berkat itu harus dihampiri. Kita nggak bisa hanya didoakan. Kita nggak hanya bisa kemudian merangkai-rangkai dalam bentuk rencana-rencana. Nggak cukup, tapi berkat harus dihampiri. Barangkali dalam bentuk penyerahan lamaran kerja. Barangkali dalam bentuk wawancara. Barangkali ikut tes. Ya pokoknya datang. Pak, saya udah ditolak 5 kali. Lakukan yang ke-6. Pak, saya sudah 10 kali. Lakukan yang ke-11. Jangan pernah menyerah. Yang setuju bilang amin.
Kalau kita tidak menyerah, pastikan satu saat kalau pintu di bawah tertutup, jendela atas Tuhan buka. Bagian kita harus kita tunaikan, yang namanya wawancara, ikut tes. Sampai seorang sahabat jam 11 malam telepon saya, Pak Hendy, Pak udah tidur ya Pak? Saya belum, kalau udah tidur saya nggak angkat telepon. Saya belum tidur. Pak tolong dong Pak doain saya. Iya, saya bilang buat apa ya? Dia bilang Pak besok saatnya Pak saya mesti wawancara sama bosnya. Jadi kalau saya lolos Pak, saya bisa diterima di kantor itu Pak. Tolong Pak doakan saya begitu takut Pak. Saya begitu gelisah. Saya bilang apa yang kamu takutkan? Dia bilang karena besok wawancaranya mesti dalam bahasa Inggris. Semua tes yang lain udah selesai Pak. Tinggal tes wawancara dengan bosnya, orang bule. Dalam bahasa Inggris. Dia bilang kalau baca secara pasif saya bisa. Tapi kalau ngomong Pak saya nggak bisa Pak. Saya takut gagal Pak. Doakan saya. Dalam hati saya siapakah saya? Apakah bisa membuat orang yang tidak bisa bahasa Inggris jadi bisa? Siapa saya? Wong anak saya jangan ngeles mati-matian. Tapi bukankah ada kuasa di dalam doa? Yang setuju bilang amin. Dari ujung telepon saya berkata yuk kita berdoa ya. Iya Pak. Saya doa per kalimat dia selalu katakan amin. Per kalimat dia berkata amin. Amin. Aduh luar biasa ya. Kenapa? Karena dia butuh pertolongan Tuhan. Saya meyakinkan dia bahwa Tuhan pasti tolong besok hari. Jadi sekarang tidurlah. Kita kan udah serahkan yang tidak kita mampu. Biarlah hanya Tuhan yang memegang hari esok, merancangkannya buat kita. Sementara bagian kita adalah tidur. Amin saudara? Ya, udah. Tapi pagi-pagi saya melihat matahari, saya timbul sebuah kekhawatiran. Yang saya doakan itu diterima gak ya? Dia wawancara bisa ngomong gak ya? Jadi saya yang mesti cukup khawatir. Sambil saya saat teduh, saya meramkan mata, saya berdoa lagi. Saya bilang, Tuhan tolong jangan permalukan hambamu. Ya, buat Tuhan sanggup tolong, biarlah ada kabar baik nanti. Tuhan tolong dia. Menjelang sore dia telepon saya, dia bilang, aduh Pak Hendy terima kasih ya Pak buat doanya tadi malam. Saya bilang sama-sama, gimana hasil wawancaramu? Saya udah gak sabar nih, pengen dengar. Jawabannya adalah demikian, Pak. Dia bilang bosnya ternyata nggak bisa datang hari itu. Jadi kalau begitu, ya saya bertemu dengan manajer personalianya Pak, orang kita, orang Indonesia. Lalu saya bilang, iya Pak, kami ngobrol-ngobrol dan sebagainya. Lalu kemudian disodorkan kertas, dia berkata kalau begitu setujukah dengan perusahaan akan memberikan fasilitas ini, gaji segini, segala macam acuran kerjanya, setuju nggak? Kemudian setengah itu dia bertanya sama manajer personalianya, Pak, kok nggak ada wawancara dalam bahasa Inggris? Manajer personalnya bilang begini, nggak usah karena saya juga nggak bisa. Dia bilang. Sampai begitu mudah. Orang bilang dagelan lo. Bukan dagelan, itu karena Tuhan punya jalan. Yang setuju bilang amin. Tapi sekarang hampir setahun dia kerja di perusahaan itu. Baru dia berkata saya dipanggil ulang-ulang sama bos saya. Dan bos saya tahu keterbatasan saya tidak bisa berbahasa Inggris. Kemudian didatangkanlah guru privat dari luar dari IR. Beberapa karyawan masuk kelas khusus habis pulang kerja. Dan puji Tuhan Pak saya nggak perlu bayar. Tapi saya mulai diasah untuk bisa secara fluent bisa berbahasa Inggris. Luar biasa Tuhan. Berkat harus dihampiri. Bagian kita adalah datang. Ikuti apa mau jadi perusahaan calon yang menerima kita itu. Tes ya tes, wawancara ya wawancara. Gak usah takut. Kalau itu kehendak Tuhan buat kita pasti ada jalannya. Yang setuju bilang amin. Tapi kalau itu memang bukan tempat kita, masih ada jalan lain Tuhan sediakan yang pantas buat kita. Tapi jangan hanya diam saja. Mari sekarang hal yang ketiga. Coba kita perhatikan dalam bacaan kita ayatnya yang ke-8. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya, lalu datanglah mereka kembali, masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Dalam ayat 8 izinkanlah kalimat ketiga saya mau katakan bahwa berkat itu harus dinikmati. Harus dinikmati.
Tadi yang pertama berkat Tuhanlah yang sediakan. Yang kedua berkat harus dihampiri. Maka sekarang yang ketiga berkat harus dinikmati. Keputusan 4 orang yang sakit kusta ini adalah kalau kita diam aja mati, kita masuk ke dalam kota mati, apatah lebih baik kita akan nyebrang aja. Siapa tahu orang-orang Aram di sana berbelas kasihan. Siapa tahu di antara ketidakmungkinan pilih yang paling mungkin, apa itu? Maju. Maju. Pada waktu mereka maju menuju ke perkemahan orang Aram, mereka melihat itu barang-barang berceceran. Mereka masuk ke salah satu kemah, ya ampun emas, baju indah, perhiasan, alat-alat senjata-senjata perang ada di sana. Sampai mereka kaget, ya ampun gak ada orang satupun di sana. Kenapa? Karena di bagian pertama tadi kita sudah belajar, Tuhan yang menggetarkan bumi. Sampai orang-orang itu lari, kalang kabut. Berkat harus dinikmati. Saya kaget pada waktu saya membaca ayat ini, mereka bukan ambil emas dulu. Mereka bukan ambil baju-baju indah dulu, tapi mereka makan dulu. Ini soal prioritas hidup. Berhari-hari mereka nggak makan, mereka tahu betul. Kalau mereka nggak makan dulu, mereka nggak bisa kerja untuk waktu dan tanggung jawab yang berat. Mereka nggak bisa. Ini soal prioritas hidup. Jadi kita juga mesti belajar dari ayat ini bahwa kita juga mesti punya prioritas. Nah prioritas kita orang percaya adalah menghampiri Tuhan dulu setiap hari. Yang setuju bilang amin. Bahwa rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi. Maka kalau kita mengutamakan Tuhan, Tuhan akan memelihara kita di sepanjang hari itu. Itulah prioritas kita. Jangan sampai gara-gara bangunnya kesiangan, gara-gara pekerjaan hari itu banyak sampai kita lalai. Jangan. Kita akan keteter tanpa Tuhan. Tapi kalau kita bersama dengan tuntunan Tuhan, kita percaya di tengah keterbatasan kita, Tuhan sanggup menyempurnakannya. Amin, saudara. Pastor Katolik dalam khotbah paginya di RPK, dia mengatakan mengapa kita mesti berdoa. Dia kemukakan 2 alasan yang membuat pencerahan buat saya. Yang pertama dia berkata, kita berdoa karena sadar kita tidak mampu dengan kekuatan kita. Jadi orang-orang yang berdoa adalah orang-orang menyadari ketidakmampuannya, memohonkan pertolongan Tuhan. Lalu alasan kedua mengapa kita mesti berdoa, pastor itu mengatakan karena kita percaya bersama dengan Tuhan pasti lebih baik. Amin. Karena kita percaya bersama dengan Tuhan pasti lebih baik, alias bersama dengan Tuhan selalu ada harapan. Ini luar biasa. Jadi kalau begitu saya berdoa, saudara berdoa pasti karena 2 alasan itu. Pertama karena ketidakmampuan kita, tapi kedua kita percaya bersama dengan Tuhan pasti lebih baik. Mereka melihat itu tungku-tungku di atasnya masakan yang mungkin masih belum selesai, ditinggalkan begitu aja. Sebagian udah selesai, sebagian siap makan. Apa yang terjadi? Mereka makan dulu. Mereka makan sampai kenyang. Nah, pertanyaan kecilnya ini 4 orang sakit kusta ini orang Israel. Sedangkan ini perkemahan orang Aram alias orang kafir. Nah yang jadi pertanyaan, kok bisa makanan mereka dimakan? Nah inilah yang saya mau katakan. Kita mesti belajar hidup dalam kesederhanaan. Jadi orang-orang yang sederhana, makanan apapun di meja makan, dia akan terima dengan ucapan syukur. Mungkin waktu kelimpahan kita bisa beli menu, 5-6 menu. Melengkapi nasi kita. Tapi siapa sangka di waktu susah mungkin cuma 2 menu, ikan asin dan sambal terasi. Tapi yang penting bukan jumlah menunya, yang penting ucapan syukurnya. Amin saudara. Dalam keterbatasan kita kalau kita mau mengucap syukur, kita akan makan dengan sukacita, terasa semua jadi lengkap. Tapi betapapun di meja makan ada 7, 8, 9 menu yang melengkapi nasi kita. Tapi kalau tidak mengucap syukur, selalu ada kurangnya. Kita tidak bisa bahagia. Belajar apa yang Tuhan beri hari ini. Suka atau tidak suka, nikmatilah dengan ucapan syukur. Saya di rumah punya seekor anjing. Dari biakan Rottweiler kawin sama Golden. Tadinya kecil saya ambil karena dia sekali beranak 10 ekor.
Saya ambil satu yang warna hitam. Disayang sama anak-anak, semua kita sayang. Udah 2 tahun setengah, gede. Saya lihat dia makan, rakus sekali tuh anjing. Saya satu waktu protes sama istri saya bilang, Ma, coba deh, saya cuma sekedar usul, kalau diterima, kalau enggak apa-apa. Istri saya kemudian tanya sama saya, usul apa Pak? Saya bilang rasanya enggak adil, dia makan nasi kita. Kita makan sepiring pun belakangan sudah dikurang-kurangi makan nasinya. Tapi dia makan nasinya sepiring besar. Dengan harga nasi yang sama, kurang lebih 12.000 1 kilogram. Saya usul sama istri saya, Ma nanti kalau beli beras lagi, belilah beras satu lagi jenis lain buat si Sedo, kita punya anjing. Beli beras yang murah, saya bilang. Kan anjing gak protes. Istri saya diam aja cuman karena dia menghargai saya, menghormati saya. Akhirnya dia bilang, ya udah kalau begitu. Saya tahu hatinya sebenarnya gak setuju. Kenapa? Karena dia juga sayang sekali sama anjing itu. Itu anjing makanya disuapin. Dia elus-elus. Sampai anak saya kadang-kadang suka buat humor. Kenapa si Siedo daripada anjing lainnya? Anjing kita kenapa kalau jalan ngedongak? Saya tanya sama anak saya, kenapa? Itu kamu buat teka-teki itu, kenapa alasannya kok Siedo kalau jalan ngedongak? Iya karena dia bangga mamanya bukan anjing. Jadi kita sering godain dia anak keempat di keluarga kita. Akhirnya istri saya pulang dari pasar Cipinang, dia betul-betul beli beras 2 jenis. Yang pertama beras buat keluarga seperti kita biasa beli sekilo kurang lebih 12.000. Tapi yang satu lagi beli 5 kilo buat si Siedo, harganya 6.500 1 kilo. Saya lihat itu beras patahan. Ada macam-macam beras di situ mungkin dikumpulkan dari beras sisa. Ada batu di situ, ada gabah di situ. Dalam hati saya, ya buat Siedo nggak apa-apa. Tapi kan kalau pagi yang masak nasi itu di rumah saya. Jadi saya mesti nyetok sekali masak buat Siedo buat kurang lebih 3 hari dia makan. Jadi sekali saya masak cukup banyak buat dia. Saya adalah majikan yang cukup baik. Jadi batu-batunya saya buang, ya, gabahnya saya buang, yang jelek-jelek saya buang. Ketika air itu ngambang yang jelek-jelek saya ambil, saya buang. Kenapa? Saya juga sayang anjing. Saya masak. Tapi hari itu ada kejadian kita kedatangan tamu. Dan kita daulat untuk makan bersama. Orang dewasa makan duluan karena meja kita enggak terlalu besar. Tapi apa jadi ketika giliran anak-anak? Ternyata nasi kita habis. Untuk masak enggak keburu. Saya kemudian bersama dengan istri. Kita rapat kecil di dapur. Ini gimana? Ya papa sih tadi enggak bilang kita cuma masak 4 takar. Saya bilang tapi anak-anak perlu makan. Saya bilang nasi Siedo aja ini masih hangat saya bilang. Istri saya bilang, papa tega-tegaan. Saya bilang, Siedo aja makan gak keracunan. Saya bilang, ya. Saya percaya kita juga gak akan keracunan. Tapi jangan sampai ketahuan ya. Lalu kita janjian, ya udah papa juga gak boleh cerita-cerita ya. Ya udah, ya akhirnya saya ambil itu nasi anget-anget buat 3 anak saya sajikan di piring mereka secara adil. Dan saya ikut berdoa bersama dengan mereka. Wah hati saya deg-degan juga. Kenapa? Aduh Tuhan, apa komentar mereka? Anak saya yang pertama ketika makan langsung dia deteksi, Pak ini nasi baru ya? Saya bilang iya. Anak saya yang satu bilang, Pak ini lain lupa, ini berasnya wangi. Mungkin karena ada pandan wangi di situ. Dia bilang ini legit, mungkin karena ada beras ketan di situ. Terus mereka bilang kalimat seperti ini, Pak lain kali kita pakai nasi ini aja. Sampai kita kaget. Dalam hati saya, lu belagu makanya ya, kenapa? Kita beri yang 12.000 kadang-kadang makan itu suka nggak habis. Nasi Siedo bisa habis. Dalam hati saya Tuhan. Jadi saya nggak pernah bocorkan ini sama anak saya. Tapi cuma saya berkata kalau sampai beras di rumah keteter, nasi Siedo maju. Dan tahukah saudara dari pagi sampai siang kami makan 2 kali, hari ini pun kami makan nasi Siedo. Kenapa? Karena ini hari Minggu kita nggak keburu beli beras di pasar Cipinang.
Tapi buat apa saya khotbahkan ini? Cuma ingin mengatakan bahwa berkat Tuhan apapun hari ini yang kita terima. Nikmatilah dengan ucapan syukur. Kenyang gitu. Orang-orang yang sakit kusta. Mereka baru kerja. Mereka punguti. Jumlahnya sekarang begitu banyak. Nggak cukup lagi ini tangan. Apa yang mereka buat? Mereka lari, mereka simpan. Kadang-kadang di waktu panen berkat berlimpah, bukan saatnya dibuang-buang. Simpan, entah di deposito, entah di tabungan, beri properti, tanah dan bangunan, simpan di sana. Buat apa? Karena suatu waktu mungkin di musim dingin tidak ada makanan, itu bisa kita cairkan, kita bisa belikan makanan. Sewaktu-waktu Tuhan suruh kita tabur, maka ini kita bisa berikan buat orang-orang yang membutuhkan. Kenapa? Karena kita menyimpannya di saat berkelimpahan. Simpan. Dan ketika mereka menyimpan, apa yang terjadi? Mereka kembali, mereka ambil lagi, simpan lagi, ambil lagi, simpan lagi. Luar biasa, orang bilang ya lu simpan aja udah banyak tuh. Tapi luar biasa, mereka tetap mengerjakan pekerjaan itu secara apa? Secara disiplin, Tuhan mengajar kepada kita orang-orang yang percaya kepadanya. Bukan saatnya di mana kita diberkati berkelimpahan. Kemudian kita memensiunkan diri di saat masih muda. Lalu berkata saya nggak akan kerja lagi. Kenapa? Karena itu akan saya bisa makan 2-3 turunan. Jangan. Orang-orang yang bekerja akan sehat badannya. Orang-orang yang bekerja akan lebih sulit untuk demensia. Yang setuju bilang amin. Tapi kecuali engkau memensiunkan dirimu sejak dini, penyakit akan menggerogotimu. Pikun akan segera menghampirimu. Tapi orang-orang yang giat bekerja, badannya cenderung akan sehat. Pikirannya akan lambat untuk penuaan atau demensia. Tetap kerja. Saya berkesempatan pelayanan di Kalimantan ketika sudah hampir jam 12 kami turun dari atas gunung. Sahabat saya yang tadi pimpin pujian dialah yang bawa mobil. Gelap sekali. Tiba-tiba dari kejauhan teman saya ngerem mendadak. Saya bilang ada apa? Dia bilang kok kau lihat kok ular menyeberang. Ular nyeberang. Seekor ular piton. Nyeberang. Kira-kira mungkin sekitar 5-6 meter di hadapan kita. Dalam hati saya lama amat ini ular nyeberangnya. Gak berapa lama baru keluarlah badan sesungguhnya dari rumput itu. Ternyata perutnya besar sekali, dia baru memangsa seekor binatang. Sampai dia nyebrang, memasuki rumputan berikutnya sampai ekor terakhirnya lenyap, barulah kita lewat. Pemandu jalan kami, hamba Tuhan berdarah Manado, dia berkata kalimat ini, Pak Hendy, itu ular baru memangsa seekor babi, dia berkata. Dia akan bersembunyi di lubang 2-3 hari dia nggak keluar. Dia menikmati makanan besar yang dia terima hari itu. Tapi mengingat hal yang hari ini saya khotbahkan, hidup kita tidak seperti seekor ular itu. Kalau terima banyak bukan berarti kita memensiunkan diri kemudian besok nggak kerja. Jangan. Tuhan mau kita adalah orang-orang disiplin dan setia. Yang setuju bilang amin. Disiplin dan setia. Tuhan suka dengan orang-orang yang rajin, yang disiplin dan setia seperti itu. Mari sekarang hal yang keempat. Lihat dalam bacaan kita ayat yang ke-9. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain. Tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik. Tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi. Maka hukuman akan menimpa kita. Perhatian kita pada ayat yang ke-9. Berkatalah yang seorang kepada yang lain. Hal yang keempat yang sama-sama kita mau belajar adalah hari ini berkat itu harus dijaga. Dengan saling mengingatkan. Jadi tatkala kita nggak punya apa-apa kita memohonkannya Tuhan beri. Terus kita setia ditambahkan jadi banyak. Dengar sekali lagi berkat itu mesti dijaga. Dengan cara apa Pak? Dengan cara saling mengingatkan di antara kita. Itu sebabnya mengapa hidup Kristen gak boleh sendiri. Dia harus berada dalam sebuah komunitas. Kita mesti tertanam di sebuah gereja lokal namanya GBI Petamburan. Kita mesti berada dalam sebuah sel-sel keluarga kecil. Sebut aja namanya Komsel. Buat apa?
Karena mereka-mereka lah saudara seiman kita yang akan memperhatikan kita. Kenapa kita minggu lalu nggak datang? Mereka akan telepon, aduh sibuk. Minggu depannya nggak datang lagi, mereka kunjungi kita. Kenapa sih kok 2 kali nggak datang? Aduh minta maaf kerjaan bertumpuk. Sampai akhirnya minggu depan kita nggak datang lagi. Tiba-tiba seorang yang vokal berbicara, kok Ci ingat ya. Waktu susahnya Enci setia. Jangan sampai sekarang ini karena harta Enci nggak setia. Sampai kita kaget. Sampai kita kaget. Jadi komunitas mengingatkan kepada kita untuk supaya kita tetap setia. Yang setuju bilang amin. Kita baru berniat untuk tidak setia dengan berbagai macam alasan kesibukan. Tiba-tiba saudara kita memberikan testimoni, kesaksian. Bagaimana ketidaksetiaannya Tuhan tegur. Sampai akhirnya harta dia sebagian dipindahkan sama orang lain. Itu PO yang mestinya buat itu, purchase order. Sampai orang lain yang mendapatkannya. Sampai dia kaget, dia menyesal, dia minta ampun sama Tuhan. Kita belum sampai ke situ. Tapi testimoni, kesaksian teman kita di Komsel. Membuka mata kita dan berkata, ya ampun Tuhan, untung saya belum seperti itu berbuatnya. Baru niat, ya Tuhan ampuni saya. Sekali lagi, kenapa ada kesaksian itu? Karena Tuhan selalu menjaga kita. Engkau kenapa datang gak di dalam ibadah pagi, tapi mengapa kebaktian sore? Dan sementara saya menyampaikan khotbah ini, kemudian saudara berkata, aduh Pak Hendy khotbahnya kok menyentuh hati saya. Saya adalah orang yang sedang tadi dikhotbahkan, itu saya orangnya. Saya mau kasih tahu, saya gak sentimen, gak sedang membuat saudara sengaja untuk saudara marah. Tidak ada. Dan tidak ada perkara kebetulan karena Tuhanlah yang mengasihi saudara, amin. Dia menyapa saudara, dia mengingatkan saudara, bahkan beberapa ditegurnya dengan keras oleh Tuhan. Tujuannya apa? Karena Tuhan ingin menjaga hidup saudara. Tuhan ingin menjaga hidup saudara. Itu sebabnya bagian ketika kita ini mungkin sedang ditegur oleh Tuhan lewat siapapun. Baiklah kita merendahkan diri. Eling, sadar. Dan kita melembutkan hati untuk berubah, bertobat. Bahkan tidak salah untuk orang-orang yang berani mengatakan kalimat-kalimat yang mengingatkan kita. Kita bilang terima kasih. Amin, saudara. Terima kasih, untung kamu menyadarkan saya. Untung kamu mengingatkan saya. Jadi kalau begitu orang percaya ketika diberkati, hatinya tetap setia, hatinya tetap taat sama Tuhan, dan hatinya tetap mengasihi Tuhan. Amin. Mari kita akan tutup khotbah dengan hal yang terakhir, yang kelima. Jangan lupa judul khotbah ini, orang-orang yang setia dipilih Allah untuk menggenapi rencananya di bumi. Kita sedang belajar tokoh 4 orang yang kusta. Tadi yang pertama kita belajar berkat Tuhanlah yang sediakan. Yang kedua berkat harus dihampiri. Yang ketiga berkat harus dinikmati. Yang keempat berkat harus dijaga dengan saling mengingatkan. Sekarang yang terakhir, yang kelima. Bacaan kita sisa dalam ayat 9, kalimat yang berkata, jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Jadi yang kelima, yang terakhir, berkat harus dibagikan. Yang setuju bilang amin. Perpuluhannya ya Pak, pasti. Tapi korban syukur yang lain juga tidak salah. Kalau kita juga mau berbagi. Memberi makan orang-orang yang susah, mengirim dana untuk misi ke daerah. Saya baru pulang dari Mentawai, di sini ada Pak Suratno di kebaktian jam 6, itu rekan sekerja kami. Asrama yang kami bangun di Sioban sudah memenuhi angka 85%, tinggal bagian dalamnya lagi. Perabot-perabot untuk tidur, untuk tulis anak-anak kalau selesai 100% sudah selesai. Kami baru pulang dari Siberut, di Siberut ada sebuah gereja Katolik punya asrama cuma bisa menampung 40 jiwa. Dari pegunungan orang-orang turun membawa anak-anaknya untuk disekolahkan di pesisir. Karena di daerah di pegunungan cuma ada SD, SMP, SMK adanya di kabupaten, adanya di kecamatan. Dan mereka tidak punya tempat tinggal. Gereja Katolik cuma bisa menampung 40 orang. Sedangkan sampai 150 orang itu turun hampir setiap tahunnya. Akibatnya nggak tertampung, orang-orang tua merelakan anaknya masuk ke pesantren. Di pesantren bisa menampung sampai 200-300 orang. Dan apa yang terjadi? Mereka diindoktrinasi. Makan gratis, sekolah gratis, nanti dapat uang jajan. Bahkan untuk lapangan kerja pun mereka sediakan. Tapi doktrinasi. Mereka tidak boleh ke gereja.
Mereka diajar agama saudara kita ini. Berkopian. Saya mengkonseling seorang bapak, dia berkata, Pak, saya capek hati. Saya mau bunuh diri. Nah, saya bilang, apa yang bisa saya bantu, Pak? Dia bilang, saya punya 4 anak, 4 sudah jadi muslim. Kenapa? Karena sekolah di daerah sini, di pesantren. Saya berdosa sama Tuhan karena ketika anak-anak ini selesai kembali ke kampung halaman, mereka menyebarkan agama Islam di kampung itu. Dia berkata, saya sebagai orang tua yang salah, saya sebagai orang tua yang gagal, saya nggak ada arti. Waduh, ini orang tua kesian sekali. Dalam konseling itu saya berikan pada dia hal-hal yang penting supaya dia bisa pertama minta ampun sama Tuhan atas kesalahannya. Yang kedua memaafkan dirinya. Yang ketiga tentu hal yang serupa jangan diulangi lagi pada generasi berikutnya. Dan kemudian berikutnya adalah mengasihi anak-anak ini walaupun sudah jadi muslim. Terus kita doakan. Itu sebabnya mengapa kami punya hati untuk membangun asrama di sana. Bisa menampung tahap 1 ini 80 orang. Nanti masih ada 6 unit berikutnya sampai total bisa menampung di atas 400 orang. Cuma satu kerinduan kami. Supaya jangan banyak anak-anak Tuhan akhirnya berjatuhan. Meninggalkan Tuhan cuma gara-gara apa? Enggak ada tempat tinggal. Itu Pejat kami membangun stasiun radio dengan antena 60 meter. Dan bangunnya 100% sudah selesai. Tinggal pesawat radionya dipasang, izin sedikit lagi akan selesai. Dana yang dibutuhkan setiap bulannya untuk operasional 7,5 juta. Kami berada di bawah yayasan Mercy Indonesia. Ketuanya adalah pendeta Paulus Wiratno. Dia membawahi 40 stasiun radio di Indonesia tersebar di provinsi dan pulau-pulau. Dia membagi visi kepada kami, dia berkata, enggak sebanding Pak Hendy. Kalau kita lihat peran daripada Radio Kristiani ini. Dari 40 stasiun radio yang tersebar di seluruh Indonesia, dia berkata secara rata-rata. Di prime time, jam 8 malam sampai 11 malam. Di mana petani-petani sudah pulang ke rumah dan mendengarkan radio. Dia mengatakan rata-rata satu stasiun radio bisa menuai 3 orang bertobat tiap hari. Tiap hari, average, rata-rata. Jadi mungkin kita ke gunung-gunung barangkali sulit menembus daerahnya, dicurigai dan sebagainya. Tapi lewat gelombang radio bisa tembus antar provinsi nyebrang pulau. Bahkan sampai tempat yang sulit dijangkau oleh kehadiran kita. Injil di udara bisa diberitakan. Dia berkata satu hari Pak rata-rata satu stasiun radio bisa membawa 3 jiwa menjadi percaya sama Tuhan. Kalau dikalikan itu 40 stasiun radio berarti tiap hari hampir 100 lebih sekian orang. Dikalikan 25 hari kerja aja berapa banyak setiap 1 bulan. Berapa banyak 1 tahun. Dan Pak Paulus Wiratno mengatakan gereja seperti apapun bentuknya paling banyak 2 kali misi ke daerah. Bagaimana mungkin Indonesia bisa dimenangkan kalau kita tidak menggunakan media sosial, nggak menggunakan radio. Aduh, saya ketika mendengar seperti itu betapa kecilnya uang 7,5 juta per bulan dibandingkan dengan jiwa-jiwa. Waktu kita masih hangat dengan prinsip 12 pulang dari kota Solo, dari GBI Keluarga Allah. Prinsip yang luar biasa, berapapun harganya selamatkan jiwa. Yang setuju bilang amin. Tapi siapa yang mau membiayai itu kalau bukan kita yang diberkati Tuhan. Maka dari itu mari saya ketuk juga hati saudara, bukan berarti memberkati kami, bukan. Tapi gereja ini pun membutuhkan dana saudara. Orang-orang di sekeliling kita, di tempat-tempat yang jauh di mana Injil diberitakan. Membutuhkan saudara, membutuhkan harta saudara. Ini bisa kita buat sementara kita masih hidup. Kalau kita udah mati, harta kita dibagi oleh keluarga kita. Gak ada gunanya lagi buat kita pribadi. Tapi semasa kita hidup kita bisa menggunakannya buat kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita mau bangkit berdiri.